Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkesempatan hadir memenuhi undangan kita dalam acara diskusi musyawarah Apkasindo Kabupaten Labuan Batu, yang mana bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jauh-jauh datang kemari menyempatkan diri. Semoga dalam acara ini kita mendapatkan suatu kesimpulan untuk kedepannya terkait Apkasindo Labuan Batu, yang mana nantinya akan kita diskusikan bareng-bareng di sini sama-sama. Jadi untuk menghemat waktu, kami persilakan untuk Bapak Ilham Maulana untuk membuka apa-apa yang terkait dengan Apkasindo ini untuk kedepannya, supaya bisa kembali berjalan roda organisasi. Yang mana kita tahu selama ini kan Apkasindo yang sudah ada vakum sudah sekian tahun. Nah, jadi dari sinilah kita berangkat bagaimana untuk mengaktifkan kembali Apkasindo yang sudah sekian lama vakum. Nah, saya rasa untuk menghemat waktu, demikian dulu pembukaan dari saya. Selanjutnya pada Bapak Ilham Maulana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suradi Kumar beserta tim ofisial timnya ya, untuk dalam diskusi. Yang saya hormati Ibu dari mewakili kecamatan kita anggap ya, kemudian bapak-bapak mewakili kecamatan juga. Ada yang baru mungkin baru mengikuti rapat diskusi ini, ada yang sudah beberapa kali seperti Bilah Hulu dan Bilah Barat, Pangkatan juga, tapi diskusi terpisah gitu ya. Baik, sebetulnya kita review dulu apa itu Apkasindo. Nah, Apkasindo adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, merupakan sebuah lembaga atau organisasi kepedulian terhadap petani sawit yang dia juga bersifat payung, ada di pusat, ada di provinsi, DPW, ada di kabupaten. Nah, masing-masing kabupaten 90% sudah terbentuk, tapi bagi kabupaten yang memang banyak perkebunan sawit rakyatnya ya, itu berdiri. Nah, namun sepanjang perjalanan ini di Kabupaten Labuan Batu, setahun yang lewat pernah digagas Pak Suradi Kumar untuk proses atau prosesi acara diskusi menuju musda dan lain-lainnya. Ada beberapa hal yang tertunda. Jadi sudah ada sebetulnya dulu itu SK mandat untuk musda, namun kemudian tertunda dengan berbagai hal yang mungkin ada juga beberapa kepentingan tentunya untuk petani sawit ya, tapi hanya pandangan yang berbeda, sehingga mandat itu berakhir namun tidak menghasilkan musda. Selayaknya sebagai sebuah organisasi, walaupun ini hanya bentuk kepedulian terhadap petani sawit dan perjuangan petani sawit, itu sudah harus dimusdakan sehingga ada regenerasi kepemimpinan. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah terbentuk juga kepengurusannya yang oleh Bang Haji Rijal, tapi memang beberapa kegiatan itu kurang ya, kita nggak bilang vakum, kurang. Nah, per hari ini sebetulnya kita mau bicarakan kembali diskusi awal ini ya, diskusi belum musda, diskusi tentang bagaimana kita menggali kembali kepedulian kita terhadap petani sawit, sehingga nanti kita bisa menemukan visi misi kita untuk di Apkasindo Labuan Batu, dan juga bisa melakukan proses atau prosesi musda, terbentuklah kepengurusan yang legitimate. Nah, itu maksudnya. Terkait dengan beberapa pasal-pasal di musda, nanti Bapak Ibu bisa baca aja di beberapa ini, karena kalau pasal demi pasal itu lama dan itu udah baku ya.
karena secara terpusat itu sudah ada bentuknya, provinsi sudah ada bentuknya, kabupaten sudah ada bentuknya, hak dan kewenangan juga sudah ada. Nah, saya kira ini merupakan bagian hal yang terpenting. Jadi Bapak Ibu hadir kemari bukan sekedar nanti kita secara seremoni, diskusi, setelah pulang nanti kita nggak memahami kita mau ngapain, karena isu-isu strategis terakhir kali bahwa seolah-olah atau seakan-akan terpisah antara bagian dari petani sawit, petani swadaya tentang sawit dengan perusahaan. Jadi perjuangan itu masih panjang. Sampai per hari ini harga petani sawit itu terus turun, dipengaruhi oleh polarisasi baik EUDR, memang agak payah bahasa Inggrisnya, UDR, European Union Deforestation Regulation, dan itu membuat harga sawit kita jatuh. Tapi jauh hari sebelum harga sawit ini memang termonopoli oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki PKS, pabrik kelapa sawit, sebetulnya kita sudah banyak dirugikan. Hanya saja kita sebagai orang-orang Labuan Batu tidak mewadahi ini, dan kita tidak begitu peduli bahwa ketika petani kita menjual sebentuk yang diterminologikan atau diistilahkan pemerintah di dalam Permentan TBS, maka TBS lah harganya itu. Perusahaan tidak pernah jual TBS, perusahaan jual CPO, stearin, olin, PKO atau inti ya, cangkang dan lain-lain, termasuk bungkil bagi PKS minyak jadi, PMKS, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak goreng ya. Nah itu jumlahnya tidak ada yang menghitung Labuan Batu ini, mungkin sudah triliunan lepas. Nah, antara hak-hak petani sawit dengan bagaimana setaranya untuk, kita bermoto setara juga ya, Apkasindo itu setara motonya. Setara dengan perusahaan perkebunan, cara merawat, cara menjual, dan harga. Inilah sebetulnya peran penting dari Apkasindo Labuan Batu nantinya ketika sudah terbentuk. Bukan berarti kita harus tidur-tidur sampai di rumah. Nah, saya berani bicara seperti itu, dan Pak Ragi juga sudah mengalami. Kita aktivis 2 tahun 3 tahun ini, saya aktivis untuk petani sawit, baik dalam bentuk memperjuangkan harga melalui RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan 2025 berdasarkan Permentan nomor 38 tahun 2020. Petani sawit ini bakal diispokan mau tidak mau. Kalau tidak ispo, harga sudah 5.000, dia kena di 2.000 karena dia tidak sertifikasi ispo. Nah ini kan sebuah langkah dan perjuangan yang panjang yang sedang digagas juga sama Pak Ragi, supaya di asosiasi ini nanti kita tidak sekedar hore-hore kemudian pulang diam saja terhadap petani sawit sampai dengan saat ini yang terjepit. Terkait dengan hal itu, apakah nanti Apkasindo ke depan tidak memiliki pembiayaan ini dan itu? Memang kita nirlaba, kita asosiasi kelompok peduli, tapi dana petani sawit ada di BPDPKS sebanyak 70-an triliun, yang ketika diambil kembali dana petani sawit itu dalam bentuk PSR, pelatihan petani, dan sulit. Nah makanya melalui apa kita bisa mengambil itu kembali dalam bentuk pelatihan sawit, dalam bentuk PSR, dalam bentuk dan lain-lain, termasuk PKS ya. Nanti boleh Bapak baca Permentan nomor 3 tahun 2022. Di situ ada unit pengelola hasil hak petani. Ya, tapi kalau membaca itu memang tidak sepenggal karena kita mumet melihat revisi pemerintah ini. Ada Permentan nomor 7 tahun 2019 direvisi menjadi Permentan nomor 18 tadi 2020, direvisi lagi menjadi Permentan nomor 3 tahun 2022, dan direvisi kembali menjadi Permentan nomor 19 tahun 2023. Sedangkan petani nggak tahu ini, begitu mumetnya. Bahkan di situ itu sebetulnya semua inti-intinya hak petani. Mau tidak mau, Bapak Ibu yang memiliki sawit sudah dipotong dan diambil, dihimpun oleh BPDPKS. Jadi ini bukan sebuah perjuangan kecil, makanya nanti harus siap dengan segala macam konsekuensi dan lain-lain, dan kita aktif. Terkait dengan bahwa ini sebuah asosiasi, apakah ada PNS, ada segala macam yang terlibat di sini, itu tidak masalah. Karena ini organisasi kepedulian, ya. Tapi kita memiliki power mulai dari tingkat pusat yang digagas, kemudian pembinanya adalah Pak Muldoko, ketua umumnya Pak Bulat Manurung, sudah banyak berjuang. Boleh dilihat di TV, di koran-koran, di berita online.
bahwa ketika harga jatuh kitalah berjuang dari Apkasindo. Tentu disusul dengan organisasi kepedulian lain seperti Samade dan Aspektir. Tiga ini memang yang selalu bergeliat memperjuangkan upaya-upaya terhadap hak petani sawit. Sebetulnya per hari ini punya 2 hektar saja pun kita sudah cukup. Punya 4 hektar kita kaya, tapi belum tentu ternyata. Karena sampai dengan sekarang ini, sampai dengan detik ini, harga kita dipermainkan. Dan ini sedang kita perjuangkan di pusat, di Apkasindo. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu pun tidak memiliki kepedulian, mau lebaran kemarin kita dirugikan 3,7 triliun. Ketika misalnya mau lebaran harga sawit jatuh, sebabnya tidak ada. Kita udah tanya, ada sebab apa ini? Apakah harga CPO turun segala macam tidak ada. Nah itu kalau mau tahu. Jadi mohon per hari ini nanti ketika digagas diskusi oleh Pak Surage, silahkanlah kita langsung peduli ya. Untuk kemudian nanti kita menuju ke musda gitu Pak ya. Jadi saya kira itu sebagai wacana dan pembukaan awal untuk kita, semoga kita menjadi orang-orang yang memang mulia untuk peduli kepada petani sawit sebagai manusia lainnya. Dalam hadis qudsi pun disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu ya, tidak cerita muslim saja, tapi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mohon kita fastabiqul khairat lah kalau menurut saya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalaupun nanti di Apkasindo ini ternyata kita mendapatkan sebuah sedikit profit dan lain-lain, mari kita bicarakan dengan baik. Tentunya saya bicara itu karena ada sebuah hal nanti diungkapkan oleh Pak Rage, yaitu bahwa Apkasindo bisa membentuk koperasi atau unit usaha dan lain-lain. Terima kasih, saya kira atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih pada Bapak Ilham Maulana yang sudah memberikan sedikit gambaran tentang Apkasindo. Nah, selanjutnya kami persilakan Bapak Surage Kumar untuk mengambil alih acara ini terkait diskusi-diskusi mengenai Apkasindo ini ke depannya seperti apa. Di sini sama-sama kita diskusikan. Pada Bapak Surage Kumar kami persilakan. Direk aja kita ya Pak, salah satu ada yang tidur, yang tidurnya itu ternikmati, kan itu kan jadi nggak terlalu keras kali saya ngomong ya. Jadi artinya saya yang bawa artinya diskusi kita ini, ya sebelumnya saya mohon maaf kalaupun nanti kata-katanya agak keras ada apa, ya kan itulah bentuk semangat. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta keringanan langkah untuk dapat hadir dalam undangan kami di forum diskusi anggota Apkasindo Labuan Batu. Nah, sebenarnya ini amanah sudah dari 1 tahun yang lalu disampaikan pengurus DPW untuk Labuhan Batu agar mengadakan regenerasi kepengurusan untuk bisa memajukan pola pikir kawan-kawan penggiat-penggiat sawit dan petani-petani sawit. Itu konsep sebenarnya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Ilham bahwasanya Apkasindo di Labuan Batu ini sudah ada di kepengurusan yang lalu. Saya pikir mungkin di tahun 2019. Nah, sampai dengan hari ini mungkin SK itu belum berakhir, tapi kita sudah diberikan amanah sama DPW untuk mengadakan forum diskusi ini. Jadi forum diskusi ini resmi ya atas persetujuan ketua dan sekretaris DPW. Itu pembicaraan kami di hari Jumat yang lalu. Nah, jadi kalaupun Bapak Ibu sekalian artinya bertanya, ya kenapa yang hadir cuman ini? Inilah yang peduli terhadap kemajuan Apkasindo Labuhan Batu. Inilah yang hadir, yang mau membawa satu regenerasi di organisasi. Itu menurut saya. Ya, jadi
kita banyak undang kawan-kawan, ada yang kebetulan berhalangan, ada yang kebetulan juga artinya sudah memang posisinya berada di luar kota dan sebagainya. Kita maklumi, dan kami juga di sini yang menyampaikan undangan ada menerima alasan-alasan ketidakhadiran mereka. Tapi intinya dari beberapa alasan-alasan tadi mereka menyetujui apa yang menjadi keputusan kita dalam forum rapat ini. Itu saya pikir yang harus sama-sama kita kuatkan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama ya, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk mengadakan forum diskusi terkait Apkasindo Labuhan Batu. Saya akan bacakan ya, di dalam anggaran dasar ada pasal 14 musyawarah dan rapat. Musyawarah dan rapat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo terdiri dari Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUP, Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas, Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL, Musyawarah Wilayah Luar Biasa disingkat MUSWILU, Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakorwil, Musyawarah Daerah disingkat MUSDA, Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUNASLUP, MUSDALUP, Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda, Musyawarah Unit disingkat MUSNIL, Musyawarah Unit Luar Biasa disingkat MUSNITLUP, Rapat Kerja Unit disingkat Rakerwil. Jadi ada di dalam anggaran dasar ya, untuk bisa artinya meregenerasi kepengurusan yang bila mana mungkin kepengurusan itu tidak ini ya, artinya tidak apa kita bilang, nanti kalau tidak ada kita bilang ada gitu ya, tapi artinya tidak menjalankan roda administrasi organisasi, itu maksud saya. Jadi dalam forum rapat ini ya, yang pertama tujuan daripada undangan ini sebenarnya kita buat di sini supaya ini tidak terlalu keluar Pak, Bapak Ibu, supaya nggak terlalu keluar. Artinya ini intern di dalam kita petani sawit. Ini kadang-kadang kan kalau sempat kita buat acaranya di luar nih, datang kawan-kawan ikut dengar nih, nah toh ini petaninya aja ribut kan kayak gitu ya, apalagi katakan dulu istilahnya harga buahnya gitu. Tadi udah sampaikan Mas Ilham kan, harga buahnya sekarang kan ribut nih, harga buah sawit yang gonjang-ganjing. Tapi itu apapun ceritanya, tetap kita bersyukur pada Allah yang mana Dirjen Pertanian bidang perkebunan sekarang untuk kelapa sawitan sudah berdiri sendiri. Jadi deputi bidang kelapa sawit dan aneka palma. Artinya petani sawit ini lebih didekatkan lagi Pak sama kementeriannya, sehingga apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tujuan petani ini responnya lebih cepat. Baru bulan lalu itu dibentuk di kementerian. Jadi kita petani sawit ini alhamdulillah satu terobosan yang terbaik, bahwasannya ya sudah berdiri, artinya deputi bidang kelapa sawitan dan jenis palma. Itu yang saya maksudkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, banyak manfaat yang kita ambil dalam satu organisasi. Yang pertama artinya kita bisa mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan kita di lapangan. Yang kedua, kita bisa katakan dulu berpayung hukum dengan kawan-kawan yang saling katakan dulu selalu komunikasi. Informasi itu mudah-mudahan akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Saya pikir di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Sesuai dengan amanah yang disampaikan kemarin pada hari Jumat, baik itu Ketua DPW maupun Sekjen DPW, Labuhan Batu harus mengadakan regenerasi. Itu yang diminta beliau. Harus mengadakan regenerasi. Yang pertama, Labuhan Batu menjadi katakan dulu istilahnya kabupaten penghasil sawit terbesar di Sumatera Utara.
Ini yang menjadi salah satu prioritas, makanya ini di DPW terus dibahas-bahas mereka. Dan kemarin diberikan kesempatan-kesempatan sama kawan-kawan, namun tidak membawakan hasil untuk bisa sampai ke musda. Akhirnya kembali ke kita yang hadir pada sore hari ini. Apakah kita yang hadir dalam sore hari ini sepakat untuk meregenerasi kepengurusan sehingga terciptanya nanti musda? Sepakat. Coba saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, apakah kita sepakat? Ini dulu. Kalau kesepakatan ini ada sama kita, ya saya pikir ya kita akan melangkah ke depannya lagi. Maka dalam undangan yang kita sampaikan kemarin kita berikan klarifikasi, hari ini kita bukan mengundang untuk musda, tapi hari ini kita mengundang untuk diskusi bagaimana ke depan supaya kita ini tadi itu bisa dalam satu wadah Apkasindo. Mau nggak mau kita harus meregenerasi kepengurusan. Ini konsep hari ini kita diskusi ini. Saya pikir saya nggak banyak terlalu berbahasa lagi. Kita langsung aja dialog sehingga dapat inti permasalahan yang mau kita bawa. Nah, yang pertama untuk meningkatkan pertemuan ini sehingga terciptanya musda. Ini dia. Jadi kita nggak usah ngomong cerita musda, tahun depan. Nah, ini yang lalu seperti itu konsepnya. Jadi saya, mohon maaf, saya nggak mau seperti itu. Saya mau 1 bulan setelah terbentuk DPU di kecamatan masing-masing, kita duduk sama kembali. Kapan kita laksanakan musda itu? Ini konsep yang maksud saya ajak bapak-bapak untuk diskusi kita di sini. Kalau ada tercipta kesepakatan ini, kita sama-sama artinya membangun satu komitmen, saya pikir nggak ada sulit. Menghadirkan petani katakan 20 orang yang benar-benar mau berorganisasi, saya pikir nggak susah. Itu yang maksud saya. Tapi dengan satu catatan gitu ya, dengan satu catatan jangan menghadirkan petani ketika ada artinya pertemuan itu aja gitu. Jadi kita juga harus berpikir ke depannya, mengajak untuk artinya bisa memastikan bahwasannya dia itu punya waktu untuk menjalankan roda organisasi itu. Itu konsepnya. Nah, selanjutnya ya, kita berupaya nanti di masing-masing DPU, di masing-masing kecamatan harus bisa mengambil katakan peran untuk bisa bermain katakan di DPD PKS. Saya orang yang pertama yang mau siap di depan untuk DPU, pengurus-pengurus kecamatan supaya membentuk katakan dulu istilahnya PSR-nya. Supaya apa? Supaya ada kegiatan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh kami. Itu maksud saya. Jadi jangan cuma seremonial, dibentuk satu organisasi di kecamatan, tapi hanya membentuk formaturnya aja. Saya coba akan fasilitasi dengan apa kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil di situ. Itu konsep maksud saya. Apalagi kalau sekarang ini, ya, kalau mengambil PSR itu nggak sulit. Nggak ada susahnya mengambil PSR. Kita hanya siapkan petani yang mau replanting 50 hektar, ya, kita ajukan usulan PSR-nya. Apakah itu melalui kelompok tani, apakah melalui koperasi, silakan nanti kita bahas di sana. Tapi yang perlu satu catatan, komitmen kita dulu. Oke, baik, ya. Saya sedikit agak cerita dulu ke belakang ya. Mungkin orang bapak berpikir, kenapa Apkasindo yang dibahas pertemuannya di kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa? Ya, sampai hari ini Koperasi Restorasi Anak Bangsa lah yang mau memberikan fasilitas untuk diskusi kita. Jadi kalau saya bilang ya, kalau ada mungkin yang lain-lain mau memfasilitasi untuk membuat satu forum diskusi kayak gini, alhamdulillah. Tapi sampai hari ini baru ini Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Nah, saya bilang Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini koperasinya Nasdem. Jawabannya tidak. Sekali lagi, Koperasi Restorasi Anak Bangsa itu koperasi Nasdem. Jawabannya tidak. Tapi Koperasi Restorasi Anak Bangsa dilahirkan dari Garda Pemuda Nasdem. Karena Koperasi Restorasi Anak Bangsa punya anggota tetap. Siapa pemilik Koperasi Restorasi Anak Bangsa? Adalah anggota tetap di koperasi itu. Itu konsep bahasa saya. Nah, begitu juga dengan bapak-bapak nanti ketika bapak-bapak artinya mengajukan persiapan dirinya untuk menjadi pengurus di masing-masing DPU.
ciptakan di sana. Apa yang mau kita ciptakan? Untuk mengajukan PSR bisa dengan kelompok tani. Ajukan akte pendiriannya. Apa permasalahannya? Apkasindo siap memfasilitasinya. Itu maksud saya, Bapak. Nah, jadi itu saya pikir apanya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Di forum diskusi kita ini tadi itu ada kepengurusan yang lama. Tapi kita tidak bahas pengurusan yang lama itu di sini. Kenapa? Sesuai dengan amanah yang disampaikan DPW. Jalankan musyawarah, rekrut kawan-kawan untuk membentuk DPU di masing-masing kecamatan. Inilah yang sekarang ini kita bentuk. Saya minta izin sekali lagi sama orang bapak-bapak untuk bisa menjawabnya. Apakah kita yang hadir di sini siap untuk, mohon maaf saya bilang sama orang bapak, ya, untuk kita adakan artinya korwil supaya lebih cepat. Ada korwilnya, koordinator wilayah Kecamatan Panihulu si A, Kecamatan Panit Tengah si B, Kecamatan Panit apalagi Mailir si C, supaya kawan-kawan yang tidak hadir di sini, ya kan, nanti diskusinya di kecamatan itu dengan orang yang sudah kita sepakati untuk korwilnya. Jadi korwilnya ini difasilitasi dengan katakan dulu mandat, tidak, difasilitasi dengan niat. Ketika kita punya niat yang baik untuk menjalankan organisasi dengan tujuan positif, saya pikir saya orang pertama di depan yang siap memberikan pertanggungjawabannya. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan kita harus bekerja, wah tunggulah dulu SK-nya datang, tunggulah ininya apa. Maksud saya itu dibelakangkan dulu. Bangun dulu, katakan dulu istilahnya semangat diri kita untuk menghadapi petani. Itu konsepnya. Nah, jadi hasil diskusi kita, ya, nanti akan kita tuangkan di dalam notulen rapat, yang mana notulen rapat ini nantilah yang akan kita sampaikan ke DPW, sehingga DPW nanti bisa katakan dulu istilah memberikan pertimbangan untuk mengeluarkan mandat kita. Itu maksudnya. Baik, sampai di sini dulu saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini, coba. Nah, kita sharing nih. Ada yang mau ditanyakan, coba, ayo. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.